Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas perhatiannya pada siang hari ini. Kita akan masuk ke materi ke ini pertemuan kelima ya, terkait dengan desain penelitian. Yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah desain case control. Jadi desain case control ini kalau dilihat dalam level desain penelitian, mungkin ini sudah naik di level yang ketiga gitu ya. Di awal ada mungkin deskriptif gitu ya, kemudian naik sedikit ada cross seksional. Nah, sekarang ada case control gitu ya. Nah, jadi case control ini adalah penelitian dengan metode observasional gitu ya. Jadi masih levelnya observasional tapi sudah bisa menunjukkan hubungan antara faktor resiko dan hasil kesehatan. Dan ini banyak digunakan pada penelitian-penelitian epidemiologi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat berkontribusi pada penyakit tertentu. Jadi biasanya sudah lebih spesifik dibandingkan dengan penelitian case cross-seksional. Nah, jadi apa yang akan dilakukan dalam penelitian case control? Jadi ada case dan ada kontrol. Kemudian dibandingkan kelompok kasus atau individu yang sakit dengan kelompok kontrol, yaitu individu yang tidak memiliki penyakit tersebut. Kemudian diidentifikasi apa faktor risiko yang berkontribusi pada penyakit tersebut. Jadi kasusnya adalah individu yang memiliki penyakit yang diteliti. Nanti dalam bidang gizi mungkin masalah gizi tertentu gitu ya. Misalnya bisa jadi kasusnya adalah case-nya adalah underweight gitu ya, atau case-nya obesitas dan lain sebagainya. Atau umumnya sih case-nya itu adalah penyakit ya. Eh, Obes saya belum pernah melihat gitu ya, tapi mungkin bisa jadi ada gitu ya. Banyaknya itu misalnya diabetes gitu ya, atau mungkin hipertensi, kemudian hyperkolesterolemia gitu ya. Jadi bisa terkait dengan penyakit-penyakit tertentu yang sudah terdiagnosis. Kemudian dibandingkan nanti ada kelompoknya kontrol gitu. Kontrol ini adalah intinya tidak memiliki penyakit yang diteliti. Tapi bisa jadi nanti ada penyakit-penyakit tertentu yang terkait, yang kemudian itu harus dieksklud. Jadi nggak boleh kontrolnya juga menderita penyakit yang terkait. Jadi bagaimana alur penelitiannya? Kita nanti di awal kita mengklasifikasikan ada dua kelompok. Gitu. Ada kelompok case. Kalau di sini dicontohkan adalah pasien kanker. Kemudian ada kontrol group, artinya yang tidak menderita kanker. Gitu ya. Kemudian di take eh, historisnya ke belakang. Nah, historis ke belakang ini bisa jadi nanti dilihat misalnya dalam 1 tahun terakhir, dalam 5 tahun terakhir gitu ya, atau dalam 10 tahun terakhir gitu. Kemudian dilihat historinya, begitu juga pada kelompok kontrol, dilihat historinya. Lalu nanti kemudian setelah diambil historinya dibandingkan. Histori ini nanti adalah faktor resikonya yang kita bahas. Jadi misalnya kanker, dilihat ke belakang apakah dia dulunya minum alkohol, kemudian yang kontrol grupnya juga dilihat ke belakang dalam 10 tahun terakhir apakah dia mengkonsumsi alkohol, ya atau tidak. Maka nanti di dalam di belakang akan ada kelompok yang misalnya kalau dia full merah dia konsumsi alkohol. Kalau yang ini dia tidak konsumsi. Nah, di kelompok kontrol juga akan kita temukan di historisnya itu ada yang konsumsi alkohol, ada yang tidak konsumsi. Maka kemudian dibandingkan dalam analisis data, gitu. Lalu nanti diambil kesimpulan. Jadi itu metode dalam penelitian case control. Nah, apa tujuannya? Jadi tujuannya adalah mengidentifikasi faktor risiko yang berkontribusi pada penyakit tertentu dengan membandingkan paparan faktor risiko di antara kasus dan kontrol. Jadi tujuan dari penelitian case control itu umumnya adalah mengidentifikasi faktor risiko dan kemudian dia nanti mengeksplorasi hubungannya. Jadi nanti hubungannya itu tidak hanya bicara, oh ada hubungan gitu, enggak.
tapi seberapa besar hubungannya gitu ya, dan seberapa besar resiko faktor tersebut gitu ya. Jadi makanya levelnya lebih tinggi. Kalau cross seksional dia hanya bilang fee value-nya sekian, oh ada hubungan gitu. Tapi tidak bisa menunjukkan sebesar apa hubungannya. Tapi kalau udah case control itu udah bisa dinyatakan nanti bahwa ada sebab akibat dan ada besaran hubungan. Nah, dengan melihat dari hasil itu, maka kita bisa mengembangkan satu strategi untuk mengurangi penyakit tersebut dengan mengeliminasi dari faktor risikonya. Nah, jenis-jenis penelitian case control ada tiga mungkin yang sudah banyak diidentifikasi gitu ya. Jadi kalau nested case control itu dia penelitian yang dilakukan dalam konteks kohort yang sudah ada. Jadi nested case control ini jadi ada suatu penelitian kohort yang sudah berjalan gitu ya. Jadi kohort itu kan biasanya lama ya, ada mungkin 5 tahun, 10 tahun, bahkan antar generasi gitu ya. Jadi nested itu kita mengambil data case dan kontrol dari kohort yang ada. Misalnya, oh dia udah start tahun 2000. Sekarang 2024 masih berjalan karena kohortnya itu misalnya 2025 tahun gitu ya. Dia sedang berjalan kan 24 tahun. Tapi dalam 24 tahun itu misalnya kita ambil data di tahun 2010. Jadi 2010 apa case yang sudah muncul? Bisa jadi mungkin case yang muncul ada yang misalnya ini faktor resiko penyakit PTM gitu ya. Tahun 2000 dianalisis semua risk faktornya. Kemudian ternyata di 2010 itu sudah muncul ada beberapa case. Misalnya ada yang muncul diabetes gitu ya, ada yang muncul ternyata dia jadi PJK gitu ya. Nah, case-case yang ada di 2010 itu kita ambil sebagai case. Lalu kita ambil orang-orang yang belum menjadi case itu sebagai kontrol. Lalu kita lihat risk factornya tadi yang kita ambil di tahun 2000. Nah, itu namanya nested case control. Jadi dia masih berjalan, tapi udah ada case dan kontrol yang muncul. Sedangkan kalau case cohort, nah kalau case cohort penelitian yang menggunakan subkelompok dari cohort sebagai kelompok kontrol. Nah, kalau di case cohort itu hanya kontrolnya yang diambil dari penelitian itu. Jadi kalau tadi case dan kontrolnya diambil sama-sama diambil dari penelitian cohort yang ada, kalau ini dia cuma ngambil kontrolnya. Bisa jadi case-nya diambil dari data rumah sakit gitu ya, yang berjalan bersamaan gitu ya. Sedangkan kontrolnya diambil dari uh, cohort yang sudah ada gitu ya. Nah, berikutnya ada retrospektif cohort. Nah, retrospektif cohort juga ada yang menyebutnya memang jadi case control gitu ya. Tapi eh, intinya memang adalah kita sudah mendapatkan data berapa yang case, berapa yang kontrol, kemudian kita ikuti ke belakang. Nah, biasanya kalau nested case control, kemudian case cohort, dan case control secara umum, itu kita mengambil perhitungan sampel yang mana nanti akan sebanding jumlah case-nya berapa, jumlah cohortnya berapa, gitu ya. Tapi kalau dalam retrospektif cohort, nah biasanya memang kita hanya mengambil total dari suatu data tahun yang sama. Ya, misalnya oh, tahun ini kita lihat berapa yang underweight, kemudian berapa yang normal. Nah, itu yang kemudian kita retrospektif datanya ke belakang, gitu ya. Jadi cukup beragam, cuma intinya adalah eh, di reason. Jadi di saat ini kita mengambil data case dan data kontrol, gitu ya. Oke, langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan penelitian case control adalah pertama kita tentukan dulu definisi masalah dari penelitian itu gitu ya. Jadi penelitiannya ini mau lihat apa sih? Misalnya, oh saya itu pengen lihat eh, pengaruh atau pengaruh dari eh, ASI eksklusif dengan eh, stunting di usia 2 tahun gitu ya misalnya. Nah, jadi harus didefinisikan
stunting di 2 tahun itu apa definisinya? Nah, definisi stunting kan sesuai dengan pengukuran antropometri dan lain sebagainya. Nah, itu diambil dari mana gitu ya? Dari puskesmas kah, atau dari rumah sakit kah, atau dari saat itu kita ukur sendiri gitu ya? Mana yang jadi case, mana yang kontrol? Itu didefinisikan dulu. Nah, baru kita masuk ke pemilihan kasus dan kontrol. Jadi dalam memilih kelompok kasus dan kontrol, dibuat dulu kriteria-kriteria. Oh, misalnya tadi saya stuntingnya itu berdasarkan data puskesmas. Oke, berarti kamu harus ambil data stuntingnya itu dari data puskesmas gitu. Atau case-nya itu saya ukur sendiri di bulan ini siapa aja yang stunting gitu. Nah, itu adalah pemilihan kasus dan kontrol. Kontrolnya gimana? Oh, berarti yang tidak stunting di bulan ini gitu misalnya. Jadi harus ada kriteria yang menunjukkan spesifik case-nya itu yang mana yang mau diambil, gitu ya. Lalu kemudian dilakukan pengumpulan data sesuai dengan tadi. Oh, tadi faktor resikonya kan adalah ASI eksklusif ya. Jadi memang kalau riset-riset case control itu udah spesifik pada faktor risiko tertentu gitu ya. Jadi faktor risikonya nggak banyak. Jadi nanti kamu bisa cari tuh riset-riset cash control, itu biasanya faktor risikonya ya paling banyak 2, 3 gitu ya. Biasanya umumnya cuma satu gitu. Di luar negeri itu cash control itu riset-risetnya lebih kepada melihat pengaruh dari satu faktor risiko terhadap faktor penyakit gitu ya. Lalu nanti dikumpulkan datanya, lalu dianalisis. Karena ini datanya adalah data kategorik, jadi kan ada yang dia sakit tidak sakit, ada yang terekspos dan tidak terekspos. Artinya faktor risikonya ya tidak gitu. Kalau tadi contohnya berarti ada yang tidak ASI eksklusif, ada yang ASI eksklusif. Karena dia kategorik, umumnya adalah analisisnya dengan analisis uji logistik gitu ya, regresi logistik gitu ya. Jadi lakukan analisis data untuk uji hipotesis yang kemudian dengan melihat hubungan antara faktor risiko dan penyakit. Kemudian nanti diinterpretasikan, apa saja yang diinterpretasikan itu nanti kita bahas berikutnya. Jadi ini tahapan-tahapannya ada 5 tahapan dalam eh, dalam penelitian case control. Oke, berikutnya adalah pemilihan kasus dan kontrol. Nah, ini yang perlu berhati-hati supaya hasilnya valid. Jadi adik-adik kalau nanti mau penelitian case control, sebenarnya sekarang tuh gampang penelitian case control. Tinggal ambil data case dari suatu uh, pelayanan kesehatan, nanti kontrolnya cari di masyarakat gitu bisa. Intinya nanti dilihat secara valid kriterianya gitu ya. Jadi dipilih kasusnya itu yang telah didiagnosis ya. Jadi biar lebih gampang ya cari aja yang sudah terdiagnosis penyakit A di fasilitas kesehatan tertentu gitu ya. Kemudian kontrolnya ya cari individu yang tidak memiliki penyakit tersebut tapi punya karakteristik demografi dan gaya hidup yang serupa dengan case. Jadi umumnya kalau ngambil di masyarakat ya wilayah yang sama gitu ya. Jadi umumnya seperti itu. Misalnya case-nya ambil dari Puskesmas Singandaru gitu ya misalnya. Nah, kontrolnya berarti dari wilayah kerja Puskesmas Singandaru itu juga gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan ada istilahnya matching. Matching itu adalah kita pada saat proses memilih kontrol. Kontrolnya harus bisa kita buat yang hampir sama dengan case. Yang hampir samanya itu apa? Age gitu ya. Jadi dari segi usia, dari segi ras, dari segi jenis kelamin, sosial ekonomi gitu ya, pekerjaan itu disamakan. Jadi misalnya kita dapat case-nya itu, oh ternyata di case-nya itu banyak perempuan. Misalnya kita case-nya itu jumlah sampel untuk case-nya itu misalnya 20 orang. Dari 20 itu 18 perempuan, 2 laki-laki. Maka kontrol juga sebaiknya gitu. Kontrolnya juga 18 perempuan, 2 laki-laki. Itu yang disebut dengan matching. Sama juga usia. Oh ternyata case yang saya dapatkan itu remaja. Oh, dengan rentang usia misalnya
remaja misalnya di SMA ya 15-18 gitu ya misalnya case-nya. Ya berarti kontrolnya juga ambil dengan range usia itu 15 sampai 18. Itu yang disebut dengan matching. Sama juga pekerjaan, occupation. Kamu mau membandingkan masalah misalnya nih masalah back apa ya? Gangguan tulang belakang. Nah, kamu dapat diagnosisnya dari dokter. Ternyata di pekerja kantoran banyak tuh yang mengalami masalah dengan tulang belakang gitu ya. Gangguan tulang belakang. Ah, saya lupa istilahnya itu. Nah, untuk kontrol kamu harus cari orang-orang yang juga bekerja di kantoran gitu. Jangan tiba-tiba ngambil kontrolnya orang bekerja di lapangan gitu. Itu nggak sebanding, nggak matching. Nanti hasilnya pasti beda, pasti nggak valid gitu. Nah, itulah yang harus dimatchingkan. Umumnya adalah terkait dengan karakteristik. Jadi tadi bisa usia, ras, jenis kelamin, status sosial ekonomi, dan pekerjaan. Ya. Nah, buat apa dilakukan matching? Untuk mengeliminasi bias yang mungkin muncul karena perbedaan antara case dan kontrol. Jadi kalau tadi misalnya case-nya 18 perempuan, dua laki-laki, kemudian kontrol kamu 15 laki-laki, 5 perempuan, itu enggak muncul, pasti muncul bias gitu. Enggak match, pasti akan ada bias gitu ya. Nah, makanya perlu dilakukan matching. Kemudian juga untuk achieve balance in number of case and control. Jadi biar number secara statistik itu nanti akan balance gitu ya. Jadi seimbang. Tadi seimbang secara usia, seimbang secara jenis kelamin, gitu ya, seimbang secara karakteristik. Nah, itu jadi itu tujuan dari dilakukannya matching. Dan umumnya orang biar matching ya udah ambil data dari satu sumber data yang sama. Ya udah saya penelitiannya di Puskesmas Singandaru, oke, case-nya saya ambil dari Puskesmas, kontrolnya juga saya ambil dari data Puskesmas. Itu biasanya umumnya bisa dimatchingkan secara eh, sosial ekonomi gitu ya misalnya. Tinggal disesuaikan nanti jenis kelaminnya yang banyak apa, nah disamakan gitu ya. Oke, mungkin itu ya untuk matching. Nah, sekarang kita bisa dapat datanya itu dari mana ya untuk data case control? Kita bisa dengan wawancara. Nah, biasanya wawancara ini langsung ke pesertanya kita tanyakan terkait dengan case dan faktor resikonya. Jadi misalnya kalau wawancara itu kan kita langsung. Sedangkan kalau kuesioner umumnya itu dikumpulkan eh, self answer gitu. Orangnya jawab langsung di dalam formulir gitu ya. Nah, biasanya ini pada case control yang sifatnya itu community gitu ya. Jadi, oh, case-nya itu bisa ditanyakan langsung. Misalnya kayak ibu berat lahir anaknya berapa? Itu bisa case kan. Ada yang BBLR, ada yang enggak. Jadi itu diwawancara gitu ya. Nah, kalau kuesioner misalnya apakah Bapak terdiagnosis PJK gitu misalnya. Ya atau tidak kan. Tapi kita harus punya bukti ya, harus ada judge bahwa dia PJK ya ditanyakan ada surat dokter gitu ya atau mungkin ada bukti bahwa Bapak terdiagnosis PJK gitu. Nah, itu biasanya uh, wawancara dan kuesioner. Dan ini memang based on community gitu ya. Jadi di masyarakat kita menentukan case dan kontrolnya. Sedangkan kalau yang ketiga dan keempat ada catatan medis, adalah data laboratorium, ini based on facility gitu ya. Jadi di fasilitas kesehatan kita untuk menentukan case dan kontrolnya gitu ya. Jadi kalau catatan medis ya kita lihat aja di rekam medisnya dia terdiagnosis penyakit apa gitu ya. Atau data laboratorium gitu ya. Jadi kita mau menentukan case-nya kita cek laboratorium secara menyeluruh gitu ya dari berapa orang. Nanti berapa yang positif, berapa yang negatif. Nah, yang positifnya jadi case, yang negatifnya jadi kontrol. Jadi bisa seperti itu untuk mendapatkan responden dalam pengumpulan data dari responden. Oke.
Berikutnya, analisis data. Jadi nanti luaran dari output dari case control itu adalah berapa OR. Jadi bukan lagi bicara V-value gitu ya. Mungkin muncul ya V-value, tapi kalau dalam case control, cohort, itu sudah jarang sih P-value itu dibicarakan gitu ya. Tapi mungkin bisa jadi muncul ya. Muncul, tapi yang menjadi poin utama dalam membaca hasil case control adalah odds ratio, yang mana nanti mengukur peluang terkena penyakit di antara kasus dibandingkan yang kontrol. Nah, pakai uji apa? Biasanya dia menggunakan uji hipotesis regresi logistik. Ya, mungkin nanti di statistik ada ya, bicara regresi logistik. Oke, nah jadi basic analisis dari case control itu adalah sumbernya tabel 2 kali 2. Nah, umumnya case control itu tabelnya 2 kali 2. Tapi nanti kamu bisa ketemu tabelnya itu 3 kali 2, 4 kali 2 gitu ya. Karena dia ada sub analisis gitu ya. Jadi yang tereksposnya itu ada beberapa kategori gitu ya. Jadi itu bisa jadi ada gitu ya. Tapi kita bicara yang basic dulu. Jadi dalam basic dia bicaranya ada tabel 2 kali 2. Itu jadi nanti ada case control, ada expose dan unexposed. Dia nanti di labelin ada A, B, C dan D. Maka untuk mendapatkan nilai OR kita membandingkan antara out, uh, out expose for case compared to control. Jadi kalau OR itu jadi A per C dibandingkan dengan B per D. Maka muncullah rumus AD per BC. Jadi kalikan A kali D per B kali C. Nah, itulah muncul nanti nilai OR. Ya. Nah, sebagai contoh nih. Oke. Jadi ini contoh dari tabel 2 kali 2. Tabel 2 kali 2 ini menunjukkan hasil analisis dari hubungan antara oral kontrasepsi dengan myocardial infarction gitu ya. Jadi apakah ada pengaruh dari penggunaan kontrasepsi oral dengan infak miokard? Nah, muncullah data ini, tabel 2 kali 2, maka dihitunglah berapa nilai OR-nya gitu ya. Tadi rumusnya adalah AD per BC. Maka dikalikan AD per BC, maka muncullah nilai OR-nya 1,6. Nah, di cara membacanya adalah kita kan membandingkan tadi antara yang expose dan non-expose gitu ya. Jadi ini juga sering ibu temukan adik-adik baca bikin skripsi case ketika bicara cross seksional dan case control harus dibedakan. Kita mau membandingkan antara yang mana. Nah, kalau di case control kan kita mau membandingkan case pada orang yang expose dan non-expose. Maka kesimpulannya adalah perempuan yang menggunakan oral kontrasepsi memiliki resiko 1,6 kali mengalami infak miokard dibandingkan yang tidak menggunakan kontrasepsi oral. Jadi yang kita bandingkan adalah case pada kasus yang oral kontrasepsi yes dan no. Maka nanti uh, membandingkannya adalah bahwa 1,6 kali orang yang menggunakan kontrasepsi oral untuk mengalami infak miokardial dibandingkan yang tidak gitu. Bukan dibandingkan yang tidak. Jadi ada tuh yang pernah baca Ibu lihat, jadi dia bacanya gini. Orang yang menggunakan oral kontrasepsi beresiko 1,6 kali mengalami infak miokardial dibandingkan yang tidak infak miokardial gitu. Jadi yang dibandingkannya adalah case dan kontrol. Salah. Yang dibandingkannya, iya, yang dibandingkannya adalah case dan kontrol. Padahal yang kita bandingkan adalah antara yang expose dan non-expose. Ya, jadi compare expose dan number unexposed gitu ya. Jadi itu yang dibahas. Oke, ini tadi contohnya. Nah, ini ada contoh di
Ibu ambil dari skripsi gitu kayaknya. Ya, jadi ini dia case control gitu. Case control dengan banyak variabel. Ini bisa juga dilakukan dan muncullah beberapa variabel gitu ya dengan nilai OR tertentu. Nah, di sini kalau kita kita lihat yang jenis kelamin dan pengetahuan ibu ya. Jadi di sini muncul nilai OR-nya adalah 5,033 gitu ya yang untuk pengetahuan ibu dan laki-laki jenis kelamin itu 0,194. Jadi nilainya itu ternyata mulai nilai OR itu ternyata ada yang 0 gitu ya, ada yang di atas 1 gitu. Gimana cara menerjemahkannya? Nah, interpretasinya kalau dia sama dengan 1 tidak ada hubungan. Jadi kalau misalnya 1 OR-nya itu nggak ada hubungan sama sekali. Tapi ini kan nilai OR-nya yang diambil pada kelompok reference gitu ya. Jadi yang ini yang diambil yang di sesuai dengan tidak beragam ini. Nah, kalau dia di atas 1, increase risk dan biasanya disebut dengan faktor risiko gitu ya atau positive association. Jadi biasanya disebutnya faktor risiko. Tapi kalau misalnya OR-nya di bawah 1, dia an inverse association or decreased risk among the exposed. Negative association seringnya disebut faktor protektif. Gitu ya. Jadi kalau di bawah 1 itu biasanya sering disebut dengan faktor protektif, di atas 1 dia faktor resiko, sama dengan 1 tidak ada hubungan. Nah, kalau kita lihat tadi dari asosiasi di dalam tabel ini, maka kita bisa katakan kalau jenis kelamin itu faktor protektif karena OR-nya di bawah 1, 0,194. Jadi laki-laki itu lebih terproteksi mengalami stunting dibandingkan perempuan. Nah, kalau yang pengetahuan ibu itu jadi faktor resiko bahwa ibu yang memiliki pengetahuan kurang lebih beresiko memiliki anak stunting dibandingkan ibu yang memiliki pengetahuan baik. Gitu ya. Jadi dia eh, kalau di bawah 1 itu faktor proteksi, di atas 1 faktor risiko. Itu ya. Jadi itu cara bacanya. Jadi kalau dilihat sini berarti yang kayak keragaman eh, konsumsi makanan ini kok jadi bisa protektif gitu ya. Tidak beragam malah protektif. Nah, itu biasanya nanti bisa dibahas, dilihat dari datanya. Bisa jadi ini datanya yang tidak beragam itu lebih banyak gitu ya. Oh, 80% nggak beragam ya. Bisa jadi muncul nilai OR seperti ini. Nah, kemudian kalau yang panjang lahirnya di bawah 50 jadi faktor resiko, tinggi badan ibunya di bawah 150 juga faktor resiko gitu ya. Jadi gitu cara bacanya ya kalau nanti lihat ada case control. Selain itu, nilai OR itu juga diinterpretasikan pada kekuatan hubungan. Jadi kalau nilai OR-nya 1 sampai 1,2 biasanya nggak terlalu kuat gitu ya. 1,2 sampai 1,5 lemah, 1,5 sampai 3 moderate gitu ya, 3 sampai 10 strong. Di atas 10 biasanya eh, appreciating infinity itu tak terhingga gitu ya. Tapi umumnya kalau dia di atas 10 itu apa ya, adjusted gitu ya. Jadi memang benar bahwa kalau orang yang terekspos itu pasti kena case gitu. Tapi kadang tuh perlu diperhatikan juga sih di atas 10 ini. Makanya seringkali ya 3 sampai 10 yang bisa strong gitu, yang bisa menjadi landasan program. Nah, tapi kalau di atas 10 kadang tuh bisa jadi memang karena udah pasti itu penyebabnya gitu ya. Eh, makanya muncul nanti apa OR-nya itu di atas 10. Nah, ini mungkin bisa jadi apa namanya landasan gitu ya. Ya, itu kalau untuk kekuatannya. Nah, sekarang kita latihan dulu. Ibu nanti tanyakan ya. Coba adik-adik hitung berapa nilai OR dari. Jadi ini penelitian mau melihat bagaimana pengaruh ibu yang bekerja dan ibu yang tidak bekerja dan ibu yang bekerja terhadap kasus underweight. Ya. Nah, sekarang silahkan adik-adik dihitung berapa OR dari
hasil cash control ini. Kalau sudah nanti silakan volunteer. Ada yang mau jawab ya. Ayo, ada yang sudah dapat? Satu koma enam tiga ya, Bu. Berapa, Diva? 1,63. 1,63. Oke, yang lain? Sama, Bu. Sama ya, Denis Muhammad ya. Rahmah, Sabila, udah dapat belum? Iya, Ibu. Sama Ibu 1,63. Oke, ya. Oke, kita lihat apakah sama. Jadi dia 69 dikali 87 per 92 dikali 40 ya. Ya, 1,63. Oke, sekarang cara bacanya gimana? Ada yang mau ini? Silakan. Coba. Retarika ada? Ada Reta? Ibu ada. Ya, silakan Reta. Gimana cara bacanya? Dengan nilai OR 1,63. Kesimpulannya tadi gimana? Ya. Eh, izin menjawab, Ibu. Nilai odos ratio dari tabel yang tertera itu kan 1,63. Nah, ini tuh menunjukkan kayak bahwa housewife memiliki peluang 1,63
kali lebih besar untuk berada dalam kategori underweight dibandingkan dengan ibu yang bekerja. Oke, makasih. Yang lain? Ada yang lain yang mau coba? Wanda Kartika? Ada? Ada Wanda? Hadir Ibu. Oke, coba Wanda. Gimana cara bacanya? 1,63. Baik Ibu. Jadi ini tuh menunjukkan bahwa ibu rumah tangga itu 1,63 kali lebih mungkin memiliki berat badan kurang dibandingkan dengan yang ibu bukan rumah tangga. Oke. Tadi tadi saya belum jelasin ya, underweight-nya tuh anaknya loh, bukan ibunya. Ini resiko anaknya underweight gitu. Oke, paham nggak? Mana tadi Wanda? Iya Ibu. Nah ya, berarti gimana? Ini anaknya yang underweight, bukan ibunya. Kalau Wanda tadi kan bilangnya itu beresiko underweight pada ibunya kan. Nah sekarang anaknya, jadi gimana? Sebentar Ibu. Berarti itu yang ibunya diganti dengan anaknya ya Ibu. Jadi ini menunjukkan bahwa anak yang berasal dari ibu rumah tangga 1,6 kali lebih mungkin memiliki berat badan kurang dibandingkan anak yang bukan berasal dari ibu rumah tangga. Seperti itu bukan ya Ibu? Ya, oke, makasih Wanda. Yang lain ada yang punya cara baca yang lain? Oke, baik. Tadi yang dibaca eh, ini ini contoh ini sudah saya kasih ke berapa angkatan ya kalian? Kamu angkatan ke berapa ya? Halo, Angkatan angkat kedua Ibu. ke berapa? Kelima ya? Keempat Ibu. Oh, Keempat, kamu Ibu. angkatan keempat. Oke. Ibu sudah tak kasih contoh ini berarti ke 4 angkatan, gitu ya. Nah, jadi cara bacanya memang karena ini antara case dan faktor risiko ada dua dua yang berbeda, kan dua berbeda ya. Jadi faktor risikonya itu bukan dari si case-nya gitu ya. Itulah yang akhirnya akan menimbulkan ambigu ya. Kalau tadi kan case-nya faktor risiko dan outcome-nya itu di satu orang gitu ya. Nah, kalau ini kan di beda orang gitu ya. Nah, gimana cara bacanya? Memang ada dua kemungkinan cara bacanya. Dan baru kali ini tuh Ibu ketemu yang dibaca Wanda dan itu adalah kesimpulan yang dari tahun pertama gitu ya. Jadi eh, kebanyakan memang bacanya itu adalah yang ini. Ya, jadi orang bicaranya langsung faktor resikonya bahwa ibu yang tidak bekerja memiliki 1,6 kali resiko untuk memiliki anak underweight dibandingkan dengan ibu yang bekerja gitu ya. Nah, secara umum ini kesimpulan yang lebih mudah dibaca gitu ya. Tapi kita juga bisa baca kayak yang tadi. Jadi bahwa
karena ini sudah case, maka kita bicara pada anaknya. Anak dari ibu yang tidak bekerja beresiko 1,6 kali mengalami underweight dibandingkan dengan anak dari ibu yang bekerja. Jadi ada dua cara baca yang sama-sama bisa dibaca seperti itu gitu ya. Jadi nanti adik-adik bisa simpulkan saja pakai yang mana. Intinya adalah bahwa risk factornya itu adalah status pekerjaan ibu gitu ya. Oke. Nah, ini tadi kalau misalnya dia di bawah di atas 1 kan kita baca seperti itu adalah bahwa memiliki 1,6 kali untuk memiliki anak yang underweight gitu ya. Berarti dia jadi risk factor tadi ya. Jadi kalau dia di atas 1,63 berarti dia risk factor. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ketemu OR-nya di bawah 1 gitu ya. Maka biasanya disebutnya dengan faktor protektif. Dan cara bacanya sebenarnya sama saja gitu ya. Tapi nanti di kesimpulannya kita menyatakan bahwa ini sebagai faktor protektif. Gitu ya. Oke. Ini kan masih beberapa ya. Sebentar ya. Eh, jadi berikutnya ini terkait dengan nilai OR-nya gitu ya. Jadi nilai OR itu nanti kamu di artikel-artikel, sepertinya saya tunggu ajan selesai dulu ya. Sini ajan dulu ya. Apa-apa ya? Kamu itu puasa ya? Kok susah kali ngejawab? Kita break dulu deh kalau gitu. Oke, kita lanjut ya. Jadi, nah tadi nilai OR itu adalah nilai OR yang disebut dengan unadjusted atau crude OR. Di mana biasanya crude OR itu cuma melihat OR dari faktor A ke B, gitu ya. Hanya terpisah sendiri gitu. A dan B dianalisis, regresi logistik dapat nilai OR. Tapi di dalam epidemiologi, unadjusted itu biasanya tidak selalu menunjukkan relatif risk yang certain antara faktor resiko terhadap outcome. Jadi misalnya, oh tadi laki-laki dan perempuan itu resiko stunting eh, lebih besar pada laki-laki gitu ya tadi. Oh laki-laki lebih protektif gitu ya misalnya pada stunting. Tapi bisa jadi nanti ada yang namanya adjusted OR. Nah, adjusted OR itu biasanya digunakan untuk mengontrol ketika ada faktor confounding lainnya. Nah, dia biasanya dianalisis secara bersamaan dalam statistik untuk menentukan di mana berapa besaran OR ketika dia di-adjust dengan faktor lainnya gitu. Intinya sih kalau crude itu ya cuma melihat hubungan A dan B, tapi kalau di dalam adjusted OR itu dia dilihat berapa nilai OR A dan B dengan menambahkan variabel C, D, E, F, G gitu ya misalnya. Jadi ada faktor confounding lain yang dimasukkan dalam analisis. Dan ini biasanya masuk dalam multiple regression, multiple logistic regression. Ya, jadi untuk melihat several confounder lainnya. Nah, jadi makanya nanti kalau di artikel kamu bisa lihat, oh dia nilai, oh Bu, dia munculnya AOR. AOR itu apa? Nah, kamu berarti bisa jawab, AOR itu adalah nilai adjusted OR yang diambil dengan menghitung dan memasukkan variabel lainnya. Gitu. Tapi kalau dia bicara unadjusted OR, nah berarti dia cuma melihat antara A dan B gitu ya. Oke, gitu ya. Nanti kamu kan mau lihat mencari artikel. Nah, contohnya kalau melihat hanya hubungan antara jadi dia membuat satu kategori case-nya itu kanker paru, kontrolnya itu tidak kanker, kemudian dia bikin kategori expose-nya itu laki-laki dan perempuan, maka dia dapat nilai OR-nya itu 2,97 gitu.
Oh, bahwa laki-laki beresiko kanker paru, beresiko eh, laki-laki merokok beresiko kanker paru sebesar 2,9 kali dibandingkan yang tidak merokok. Salah deh. OR crude itu jadi gini, mereka yang merokok memiliki resiko 2,97 kali mengalami kanker paru dibandingkan yang tidak merokok gitu. Nah, itu crude, OR crude. Jadi dia cuma di dalam smoker itu ada laki-laki, ada perempuan. Nah, kemudian dianalisis lah, di sub analisis lah. Di antara yang smoker ini, kalau laki-laki berapa sih resikonya, kalau perempuan berapa resikonya. Nah, itu masuknya unadjusted. Di-adjusted lah sama dia. Oh, ternyata kalau dari laki-laki aja, merokok tidak merokok, kemudian resiko ke kanker parunya itu ternyata 14,04 kali. Iya. Tapi kalau pada perempuan itu resikonya 2,47 kali. Jadi memang kalau dilihat, kalau secara keseluruhan kan antara smoker non-smoker ya 2,97 gitu. Tapi kemudian di adjusted dengan faktor jenis kelamin. Nah, ternyata ditemukan nilai OR laki-laki itu 14,04 kali dan OR pada perempuan itu 2,47 kali. Nah, inilah tadi yang dimaksud dengan asosiasinya itu approaching infinity. Jadi sebagian besar kalau kanker paru pada laki-laki itu ya karena merokok gitu. Kecuali mungkin ada faktor lainnya. Jadi makanya muncullah nilai OR-nya itu di atas 10 gitu. Nah, ini contohnya kalau dia adjusted dan unadjusted. Oke, terakhir ini kelebihan dan kekurangan penelitian case control. Jadi penelitian case control itu efisien dalam waktu dan biaya. Jadi kamu nggak perlu ngikutin sampai dia sakit gitu ya. Kamu udah tahu dia sakit, kemudian kamu tanya aja ke belakang gitu ya. Atau kamu lihat aja buku rekam medisnya ke belakang gitu. Dan itu biasanya cuma satu faktor resiko kan. Artinya lebih hemat gitu, hemat waktu, hemat biaya. Apalagi sampelnya biasanya lebih sedikit dibanding cross-sectional. Jadi kalau ibu dulu case control deskripsi, jadi sampelnya itu yang case-nya itu cuma 14, kontrolnya, jadi kontrol dalam case control itu bisa kita kali. Jadi nggak sama persis totalnya dengan case. Jadi misalnya case-nya 14, kontrolnya 14 itu sama. Tapi untuk syarat analisis dia kurang kalau cuma 24. Jadi ditambahkanlah kontrolnya ada kali 3 kalau nggak salah Ibu ya. Jadi 3 kali 14. Jadi kontrolnya itu 52, case-nya 14. Jadi total sampelnya itu adalah 66. Dengan 66 kita bisa analisis OR. Kenapa harus ditambah? Karena nanti nilai expected dalam tabel 2 kali 2 itu bisa jadi ada yang 0 atau bisa jadi di bawah nilai nilai observer. Akhirnya nilai OR-nya nggak bisa dibaca. Makanya perlu ditambahkan sampelnya. Jadi ditambahkanlah dari kontrol. Jadi case kontrol itu nilai kontrolnya itu bisa dikali berapa gitu dari nilai case. Nggak selalu seimbang jumlahnya. Tapi yang seimbang tadi yang matching itu yang tadi. Gitu ya. Makanya dia tidak total itu nggak matching gitu ya. Tapi bisa jadi nanti totalnya itu beda. Nah, jadi dia efisien dalam waktu dan biaya. Kemudian memungkinkan untuk mempelajari penyakit langka. Jadi nanti kalau dalam soal biasanya muncul tuh desain yang cocok untuk penelitian langka. Nah, itu biasanya case control. Kenapa? Karena kalau langka ya kita udah dapet tuh case-nya gitu. Kita udah dapat nih orang yang kanker parunya gitu. Nggak ada yang perlu ditungguin gitu. Jadi umumnya dia untuk penyakit langka. Dan dia nggak cocok untuk kohort. Nanti pertemuan berikutnya. Penyakit langka itu nggak cocok untuk kohort. Kenapa? Ya orang dia langka, kamu nungguin sampai dia sakit. Nah, itu jadi nggak cocok gitu ya. Jadi cocoknya case control. Kemudian dapat mengidentifikasi faktor risiko potensial. Artinya potensial itu ya bisa jadi ada beberapa faktor ke belakang yang bisa kita assessment gitu ya. Jadi kalau tadi misalnya
pekerjaan ibu dengan anak underweight itu baru satu, ya bisa aja kita dapat faktor lainnya di belakang, ya misalnya kayak tadi dia ASI eksklusif atau tidak, kemudian dia bisa tanyakan lagi ke belakang faktor lainnya misalnya seperti itu. Jadi itu kelebihannya. Kekurangannya rentan terhadap bias seleksi dan bias informasi. Kalau informasinya itu berdasarkan data, misalnya wawancara, kuesioner. Nah, jadi kalau datanya itu by community, kadang bias seleksi, bias informasi. Jadi ya berdasarkan ingatan gitu. Tapi kalau dia data laboratori, rekam medis, nah kamu bisa lihat di rekam medisnya data tahun yang lalu gitu ya. Kemudian sulit untuk menentukan urutan waktu hubungan antara faktor risiko dan penyakit kalau misalnya penyakitnya itu udah lama. Jadi kamu misalnya nih diabetes, kamu ambil data sekarang dia diabetes. Kita kita kan kemudian mengassessment faktor risikonya. Kalau jauh mungkin bisa ya. Diabetesnya itu kita bisa tanyakan sejak kapan dia terdiagnosis diabetes. Ternyata sekarang dia diabetes, dia terdiagnosis diabetes itu 3 tahun yang lalu gitu ya. Kemudian kita tanya faktor resikonya ya kapan yang mau diambil. Kalau kita ambil data 3 tahun yang lalu ya berarti kita nggak bisa bilang oh dia karena faktor ini tuh diabetes karena dia udah diabetes dari 3 tahun yang lalu. Makanya susah ngurutin urutannya kalau kondisinya seperti itu. Nah makanya biasanya diantisipasi dengan case-nya itu memang insiden gitu ya. Dia baru diabetes tahun ini. Nah itu bikin kriterianya. Jadi dia terdiagnosis diabetesnya tahun ini. Gitu. Nah, baru kita lihat ke belakang 2 tahun yang lalu dia bagaimana misalnya oh, mungkin setahun lalu bisa pakai FFQ gitu ya, atau bisa faktor lainnya di 2 tahun yang lalu. Nah, kalau kayak gitu bisa kita katakan ada urutan waktu antara si faktor resiko dan penyakit. Kemudian kekurangan lainnya hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisir ke populasi yang lebih luas. Biasanya karena tadi ada karakteristik-karakteristik yang melingkup pada case dan kontrolnya gitu. Jadi nggak bisa kalau kita generalisir ke masyarakat umum dengan karakteristik yang berbeda ya nggak bisa. Jadi harus ada oh ini berlaku pada tadi kalau misalnya tadi ibu yang tidak bekerja dan bekerja, oh ini berlaku di wilayah ini gitu ya. Bisa jadi wilayah lain nggak seperti itu. Nah, apalagi efek dari bekerja tidak bekerja itu ada juga yang ternyata anaknya underweight-nya itu karena ibunya bekerja gitu. Nah, ada juga yang begitu gitu ya. Jadi kekurangannya adalah tidak bisa digeneralisir ke populasi yang lebih luas. Oke, ini contoh penerapannya memang banyaknya itu pada case ya. Bicara case ya penyakit yang sudah benar-benar terdiagnosis. Kalau di artikel-artikel kamu bisa baca banyaknya itu memang kanker paru, penyakit jantung, diabetes gitu ya. Tapi sekarang saya lihat udah banyak tuh di Indonesia stunting gitu ya, kemudian low birth weight, BBLR gitu ya. Jadi udah mulai banyak tuh riset-riset case control yang dilakukan pada masalah-masalah gizi gitu ya. Jadi bisa kamu skripsian juga bisa aja case control, tinggal ambil data di lapangan gitu ya, ada data di satu fasilitas kesehatan, kemudian dicari kontrolnya itu juga bisa dilakukan. Jadi itu contoh-contoh penerapan dan memang yang perlu ditekankan adalah dalam pemilihan case-nya. Jadi case-nya itu harus by diagnosis gitu ya. Dan kontrolnya itu memang benar-benar dia free of disease gitu ya. Jadi dia benar-benar terhindar dari penyakit tersebut. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin silahkan jika ada pertanyaan dan mungkin yang ingin disampaikan. Ibu izin bertanya.